Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada. Dalam acara itu Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno, kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog bersama petani tembakau di Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat Disnatalis. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabha Brahmana, Yogyakarta, Selasa pagi. Ganjar mengenakan pakaian adat khas Jawa Beskap, kain batik, dan blangkon. Dalam acara ini, Ganjar bertemu Menteri Sekretaris Negara yang hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno. Keduanya bersalaman, berpelukan, dan berbincang sebelum acara bertajuk Rapat Umum Terbuka Disnatalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga Guru Besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruh pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas. Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara impor, maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Ganjar bersama Mahfud menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Putu Bagus Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi pihak-pihak yang mempertanyakan slogan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan Ganjar Mahfud mengusung slogan cepat dan unggul. Ganjar menjelaskan makna di balik jargon cepat dan unggul. Cepat dalam merespons segala persoalan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dalam konteks pemerintahan, Ganjar Mahfud menilai pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa terlaksana baik seiring dengan reformasi pelayanan publik. Sementara unggul menyangkut berbagai upaya dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2040. Baik. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres nomor urut 3 memberi kuliah umum bela negara di hadapan ribuan mahasiswa di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Mahfud berpesan agar tidak melakukan politik identitas dan politik uang di pemilu 2024. Kuliah umum bela negara yang diberikan Menko Polhukam Mahfud MD bertema sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan ribuan mahasiswa, cawapres nomor urut 3 ini menyampaikan tentang kesadaran bela negara yang diantaranya mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Selain itu, Mahfud juga mengimbau agar tidak melakukan politik identitas, politik uang, dan intervensi dalam memilih pemimpin di pemilu 2024. Di hadapan mahasiswa, Mahfud juga berbagi pengalaman saat menangani perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi, bahwa bentuk kecurangan nyata adanya dan harus dicegah serta ditindak tegas. Dari Padang, Sumatera Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kritikan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang pembangunan jalan tol yang dianggap tidak menguntungkan tukang beca ini menuai beragam komentar. Salah satunya komentar dari Ridwan Kamil yang menyoroti pernyataan Muhaimin Iskandar di media sosial. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melemparkan kritik terhadap pembangunan jalan tol yang selama ini dilakukan pemerintah. Kritik ini ia sampaikan saat berkampanye di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi. Dalam pidatonya, ia mengatakan pajak pembangunan diolah pemerintah untuk pembangunan jalan tol yang notabene-nya tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Muhaimin mengklaim hal itu adalah curhatan dari tukang becak yang ditemuinya saat berkampanye.
Ucapan Muhaimin kemudian diberitakan oleh media hingga mendapat respon dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil menulis responnya di kolom komentar media sosial media massa tersebut. Di kolom komentar Instagram milik media massa tersebut, Emil mengunggah beberapa poin sebagai respon ucapan Muhaimin Iskandar. Emil mengatakan jalan tol bisa mempermudah distribusi komoditas ke berbagai daerah. Jalan tol juga bisa memudahkan tukang becak yang dimaksud Muhaimin untuk mudik ke kampung halaman dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Saling selepet komentar Ridwan Kamil dan Muhaimin pun memancing berbagai komentar di akun Instagram media tersebut. Pemirsa, kehadiran Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada acara debat Capres putaran pertama 12 Desember lalu menjadi polemik di tengah masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan Mayor Teddy Indrawijaya melanggar aturan netralitas TNI. Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, jadi sorotan usai menghadiri debat Capres di kantor KPU RI 12 Desember lalu. Kehadiran Teddy dalam agenda tersebut menuai kontroversi lantaran ia masih berstatus sebagai TNI aktif. Mayor Teddy terlihat mengenakan baju biru langit layaknya seragam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Perwira pasukan Komando Pasukan Khusus TNI AD juga duduk di barisan TKN Prabowo Gibran. Foto dan videonya saat menghadiri debat Capres pun telah beredar luas di media sosial. Pasalnya, netralitas Teddy sebagai prajurit aktif TNI dipertanyakan. Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan Mayor Teddy Indrawijaya ini melanggar aturan netralitas TNI. Kehadiran Mayor Teddy Indrawijaya pada acara debat Capres putaran pertama jelas-jelas merupakan bentuk dukungan kasat mata terhadap paslon Prabowo Gibran. Kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat Capres dengan segala atribut dan tindakannya melanggar aturan dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keterlibatan anggota TNI aktif dalam kampanye politik pemilu dalam hal ini adalah Mayor Teddy terjadi akibat pengabaian prinsip netralitas yang dilakukan oleh Capres Prabowo Subianto yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara TNI menilai keberadaan Mayor Teddy Indrawijaya dalam kegiatan Capres Prabowo tidak melanggar aturan karena ia hanya menjalankan tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan. Hal ini disampaikan oleh Kapuspen Mabes TNI Laksamana Muda TNI Julius Wijoyono. Pemirsa, PPATK menemukan lonjakan transaksi yang mencurigakan, nilainya bahkan mencapai triliunan rupiah. Diduga aliran tersebut untuk aliran dana kampanye. Ya, PPATK memastikan siap bekerjasama dengan berbagai pihak dan akan terus mengolah data transaksi selama pemilu dan turut melakukan analisa sehingga data yang diserahkan ke pemohon seperti KPU dan Bawaslu merupakan data analisis terbaru. Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal dana kampanye. PPATK akan terus membantu dalam memperjelas, menerjemahkan, dan asistensi terkait data hasil analisis kepada pihak pemohon seperti KPU dan Bawaslu. PPATK menemukan aliran dana kampanye yang mencurigakan karena aliran dana kampanye yang seharusnya mengalir ke rekening khusus dana kampanye atau RKDK malah terlihat menurun. Sementara itu aliran dana di luar rekening kampanye yang melibatkan parpol dan pihak terkait tercatat meningkat hingga 100%. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung yang tercatat lebih dari 1 triliun rupiah saat ini. Selain itu ada juga dugaan aliran dana kampanye yang berasal dari tambang ilegal. PPATK akan terus menganalisa data yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang bersih dan transparan guna mencegah adanya tindak pidana pencucian uang. Harusnya keluar masuknya itu tinggi, malah dia melandai. Nah, lalu di sisi lain rekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya
justru melonjak secara tajam, bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, ini yang unsur mencurigakan. Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada. PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa data hasil temuan analisis yang diserahkan ke KPU bersifat umum, namun sudah cukup sebagian temuan awal yang komprehensif. Dari temuan awal PPATK terungkap aliran dana tersebut melibatkan ribuan nama. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kabar dicopotnya Melki Sedek Huang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedek Huang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizky dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Syifa Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki Sedek Huang. Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, mulai dari peretasan, akun WhatsApp, hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Sementara itu, Melki Sedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menahu soal dugaan kasus yang menjerat dirinya. Pemirsa, Kota Depok, Jawa Barat terus didorong Kemenparekraf masuk ke dalam jaringan Kota Kreatif UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network UCCN 2024. Untuk itu, para pelaku ekonomi kreatif Depok harus terus berinovasi dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Kota Depok menargetkan masuk dalam UNESCO Creative Cities Network UCCN 2024 setelah pada tahun 2023 hanya menempati urutan kedua di bawah kota Solo. Target ini mendapat dukungan dari Menparekraf Sandiaga Uno dalam kegiatan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan wisata minat khusus yang digelar di Kota Depok. Sandiaga menilai bahwa Kota Depok memiliki potensi ekonomi kreatif besar pada subsektor aplikasi, pengembangan permainan, kuliner, kria, dan fashion yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekonomi kreatif. Tapi tahun depan saya memberikan semangat dan harapan agar diajukan kembali dengan kolaborasi yang lebih erat dengan kami di Kemenparekraf, dan kami akan menyediakan sumber daya yang lebih besar sehingga para pelaku ekonomi kreatif ini bisa terbantukan nanti setelah Kota Depok menjadi UNESCO Creative Cities Network. Sementara itu, dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Sandiaga Uno sebut pemerintah terus menyeleksi sebanyak 20 negara yang diusulkan untuk mendapat fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia. Kebijakan bebas visa ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai top of mind para wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia dengan kenyamanan dan kemudahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan mengajak Anda untuk mencicipi segarnya soto kuali gentong khas Solo. Ya, kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.